Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran mata kuliah Psikologi Konseling Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Raudhatul Ulum Ar-Rahmaniyah. Pada video ini kita akan mempelajari konsep psikologi konseling, ruang lingkup psikologi konseling, dan sejarah psikologi konseling serta bagaimana relevansi psikologi konseling dengan pendidikan Islam. Setiap individu memiliki potensi dan hambatan psikologis yang berbeda-beda, sehingga ilmu psikologi konseling hadir untuk membantu siswa lebih dapat memahami dirinya sendiri, membantu siswa untuk mengenal dan mengembangkan potensi yang dimiliki, juga membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalah secara adaptif dan bermakna. Psikologi konseling adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri, mengambil keputusan, mengembangkan potensi, dan mengatasi permasalahan kehidupan secara mandiri. Dalam perspektif Islam, konseling juga diarahkan untuk membantu manusia kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang beriman dan berakhlak mulia. Tujuan psikologi konseling adalah 1. Membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis. 2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri serta membentuk pribadi yang sehat secara mental dan spiritual. Perlu digarisbawahi di sini adalah konselor hanya sebagai fasilitator saja. Ia membantu siswa memetakan masalah. Keputusan akhir tetap berada di tangan konseling, bukan konselornya. Konseling dalam pendidikan meliputi konseling keluarga, konseling karir, konseling sosial, konseling perkembangan, dan konseling kesehatan mental. Dalam lembaga pendidikan Islam, layanan konseling ini sangat mendukung perkembangan akademik siswa. Selain itu, juga perkembangan sosial, emosional, dan spiritual dari peserta didik. Ranah praktik konseling sebenarnya tidak hanya ada di lembaga pendidikan, namun juga bisa diterapkan di beberapa lembaga lainnya, seperti kesehatan, lembaga sosial, hukum, politik, dan juga di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan layanan konseling. Praktik psikologi konseling awal mulanya berkembang pada awal abad ke-20 seiring munculnya bimbingan vokasional. Tokoh seperti Frank Person dikenal sebagai pelopor bimbingan karir. Kemudian berkembang melalui pemikiran Carl Rogers, Albert Ellis, Aaron Beck, dan tokoh-tokoh lainnya. Dalam tradisi Islam, praktik pendampingan melalui nasihat, musyawarah, dan pembinaan akhlak telah dikenal sejak masa Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk bantuan psikososial dan spiritual. Lalu, bagaimana relevansi psikologi konseling dengan pendidikan Islam? Psikologi konseling dan ajaran Islam memiliki tujuan yang selaras, yaitu membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik melalui pengembangan potensi, pengendalian diri, dan pembentukan akhlak yang mulia. Nilai-nilai seperti sabar, syukur, ikhtiar, tawakal, dan muhasabah dapat menjadi landasan dalam proses konseling Islami. Al-Quran tidak menggunakan istilah konseling secara eksplisit, tetapi banyak ayat yang mengandung nilai-nilai dan prinsip yang sama dengan konseling, seperti dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini menunjukkan pentingnya musyawarah, empati, dan penghargaan terhadap individu dalam proses membantu mengambil keputusan. Demikianlah pembahasan mengenai konsep psikologi konseling, ruang lingkup psikologi konseling, sejarah, dan relevansinya dengan pendidikan
Islam. Semoga materi ini dapat menjadi dasar untuk memahami praktik psikologi konseling di lembaga pendidikan Islam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.